yang kita ketahui penumpang kapal MBL itu ada sebanyak 22 orang. Kemudian pada hari Rabu, pihak pemerintah kabupaten ini melakukan penjemputan ke Maumere dan tiba di Stadion Marilonga di hari Rabu siang kalau tidak salah. Kemudian saat itu juga kami melakukan pengambilan rapid test untuk 22 orang tersebut. Kemudian dari hasil rapid test yang kami dapatkan, ternyata 1 orang hasilnya adalah reaktif. Sehingga, tapi saya harus mengingatkan kepada teman-teman, reaktif belum tentu positif. Ya, tetapi ada protokol yang harus kami lakukan apabila seseorang hasil tes pertamanya reaktif, maka kita harus melanjutkan dengan protokol selanjutnya, yaitu dengan pengambilan swab. Kemudian karena penumpang KM Lambelu sebanyak 22 orang ini kita kategorikan sebagai orang tanpa gejala, artinya dia pernah berkontak erat dengan orang yang COVID positif, maka kewaspadaan yang harus kita lakukan adalah kita tingkatkan. Jadi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, maka yang hasilnya reaktif langsung kita pisahkan dengan yang hasilnya non reaktif. Tetapi sampai dengan hari ini yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi sekali lagi yang bersangkutan tetap masuknya orang tanpa gejala, hanya rapid testnya reaktif. Sehingga kemudian kita ikuti dengan tes-tes selanjutnya, karena seperti yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa rapid test itu menunjukkan bahwa seseorang antigennya meningkat karena adanya infeksi, tetapi belum tentu infeksi tersebut disebabkan oleh virus corona. Sehingga teman-teman di rumah sakit melakukan tes-tes lanjutan, kemudian dan terakhir kita lakukan pengambilan swab dan kita sudah kirim ke Balitbank Kesehatan di Surabaya. Jadi hasil swabnya kita sudah kirimkan dan kita masih menunggu hasil swab itu seperti apa. Mudah-mudahan hasil swabnya adalah negatif, karena ada beberapa yang di beberapa daerah, contoh kalau tidak salah Alor ya, yang rapid testnya positif, ternyata kemudian hasil swabnya negatif. Nah, kita berharap yang ini juga sama seperti itu. Statusnya masih OTG, orang tanpa gejala. Nah, jadi kalau OTG itu kriterianya statusnya masih OTG, orang tanpa gejala. Nah, jadi kalau OTG itu kriterianya kalau seseorang pernah berkontak dengan penderita COVID-19, maka kita masukkan dalam status orang tanpa gejala. Kemudian orang tanpa gejala tadi kita terus lakukan pemantauan. Kalau tiba-tiba timbul gejala, misalnya batuk atau nyeri tenggorokan, maka kita masukkan ke orang dalam pemantauan. Tetapi ternyata kalau misalnya gejala yang timbul adalah demam, maka dia bukan lagi ODP, tetapi sudah pasien dalam pengawasan. Nah, khusus yang 1 OTG ini sampai dengan hari ini sudah hari yang ke Rabu, berarti sudah hari ke-8 atau ke-9 ya, tetap tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga kita tetap masukkan yang bersangkutan tetap di orang tanpa gejala. Yang bersangkutan sudah diambil swabnya dan sekarang sementara diisolasi di rumah sakit. Ya, diisolasi sebetulnya kalau secara protokol yang bersangkutan kita kalau protokol kesehatan ya seharusnya tetap bisa melakukan karantina mandiri di rumah. Tetapi karena kondisi kita yang mungkin masyarakat juga masih tingkat pengetahuan terkait dengan COVID-nya mungkin masih kurang, kemudian disiplin untuk melakukan karantina mandirinya juga masih kurang disiplin, sehingga kemudian kita dari gugus tugas waktu itu Pak Bupati selaku ketua gugus tugas mengambil keputusan lebih baik kita lakukan isolasi di rumah sakit untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Ini bukan karena gejala ya, tapi bukan. Dari hasil tes. Karena rapid testnya reaktif. Tetap belum ada gejala. Belum menunjukkan gejala apapun. Barusan tadi sekitar jam 12.30 selesai pertemuan, saya masih konfirmasi dengan Direktur Rumah Sakit karena beliau sendiri juga sebagai
dokter spesialis penyakit dalam yang langsung menangani OTG tersebut. Beliau menyampaikan bahwa sampai dengan siang ini yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala apapun. Apa reaktif itu sama dengan probable? Kalau probable nanti pada saat setelah dilakukan pengambilan swab, baru kita bisa menentukan dia terkonfirmasi atau dia probable. Karena kalau pengambilan swab, kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan PCR, maka hasil pemeriksaannya betul-betul langsung mengidentifikasi kira-kira penyebab infeksinya disebabkan karena virus apa. Langsung di situ teridentifikasi bahwa penyebab infeksinya adalah virus corona. Tetapi kalau melalui rapid test hanya untuk mengidentifikasi bahwa orang tersebut terinfeksi, tetapi terinfeksinya oleh virus apa itu tidak bisa teridentifikasi, sehingga kita harus lanjutkan dengan pemeriksaan swab menggunakan PCR atau TCM. Mungkin ada yang khas terkait reaktif itu ya pada organ apa? Kalau untuk pemeriksaan rapid itu menggunakan pengambilan darah. Kemudian darah tersebut kalau rapid test yang kita miliki nanti kemudian kita centrifuge, artinya kita pisahkan, kemudian kita ambil nanti serumnya. Nah, serumnya ini yang nanti akan dilihat. Kemudian secara fisiologi tubuh kitanya, memang pada saat terjadi infeksi maka ada penolakan dari tubuh kita. Nah, penolakan itu dalam bentuk antigen dan antibodi kita akan meningkat. Nah, itulah yang kemudian terdeteksi oleh rapid test tadi. Jadi teridentifikasinya bahwa ada infeksi, tetapi siapa yang menyebabkan infeksi itu yang tidak bisa diidentifikasi, karena bisa saja misalnya ada virus dengue, ada virus SARS, atau ada virus-virus yang lain yang mungkin menyebabkan infeksi tersebut. Tetapi kalau misalnya kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan swab yang sekarang ini sudah kita lakukan, maka nanti akan jelas teridentifikasi penyebab dari infeksi tersebut virus apa.